Nah, demikian juga pengalaman bangsa Israel dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 19. Kenapa mereka gagal tidak bisa masuk ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, ke tempat yang diharapkan oleh Tuhan untuk mereka berada di sana. Karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa mendudukinya, mereka bisa memasukinya. Itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, sehingga dicatat karena mereka tidak percaya bahwa mereka bisa masuk tanah perjanjian. Akibatnya mereka gagal masuk tanah perjanjian. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menghalau krisis, Tuhan sanggup melalukan krisis dalam kehidupan kita, maka kita juga tidak akan masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan dan janjikan untuk kita tuju dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, Pendeta Johan. Jadi faktor percaya atau belief, percaya walaupun kita belum lihat, Ya. percaya walaupun kita belum terima saat ini. Ya. Itulah yang disebut dengan orang benar akan hidup dari percayanya, dari Ya. imannya. Ya, saya berdoa supaya semua kita para pemirsa saat ini sementara engkau mendengarkan pembahasan firman Tuhan, iman itu timbul karena mendengar firman dari Kristus, tidak dari yang lain, tapi hanya dari firman Allah, karena firman adalah firman yang hidup. Dan sementara saudara mempercayai, proses pengalaman-pengalaman ini akan membuat engkau menjadi manusia rohani yang semakin kuat. Amin. Ada kiat yang ketiga, Pak. Ada yang Bagaimana ketiga. bisa bersorak-sorai di tengah Iya, krisis. dikatakan dalam Habakuk pasal 2 ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Dengan kata lain yang ketiga, saya menemukan bahwa apapun krisis yang terjadi dalam hidupmu, maka ketika engkau tetap membawa dirimu untuk beribadah kepada Tuhan, maka dikatakan seperti pujian yang seringkali kita dengar, dalam hadiratmu ada sukacita, dalam hadiratmu ada kemenangan, dalam hadiratmu ada kelepasan. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan, engkau akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya kalau ada Yesus dalam kehidupan kita, maka keberadaan Yesus akan menjadi sesuatu yang luar biasa buat kehidupan kita. Makanya Habakuk berkata dalam ayat ini, ya beribadahlah kepada Tuhan sebab Tuhan ada di dalam baitnya. Oleh sebab itu jangan pernah undur dari persekutuan, jangan pernah undur dari ibadah, jangan pernah patah semangat untuk meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tapi carilah Tuhan selama dia masih berkenan ditemui, datanglah kepadanya. Dan saya yakin dan percaya engkau akan melihat perubahan dari Tuhan. Dan engkau tetap bisa bersuka cita walaupun hari ini krisis masih melanda hidupmu. Engkau akan tetap menghadapinya dengan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Kalau kita tidak merespon firman Tuhan dengan benar, Tuhan sudah memberikan jalan, memberikan kiat, tetapi kita yang Bapak sedang singgung tadi adalah kita tidak lagi mau masuk ke baitnya, masuk menghadap ke hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa nyanyian, pujian, penyembahan kita membawa kita ke tahta Tuhan. Dan dia hadir bersemayam di tengah puji-pujian umatnya. Amin. Dan setelah itu dia hadir sebagai Tuhan dan Raja, kita menyembah dia. Amin. Dan apa yang tidak sanggup dia berikan, dia sanggup memberikan segala hal. Amin. Karena dia yang punya segala hal. Nah, banyak orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayat 25. Tapi Paulus katakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan dalam ibadah, dalam kebaktian saudara akan banyak dinasihati oleh firman Tuhan. Dan semakin giat melakukan ibadah itu. Betul. Beribadah kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan biarkan ketakutan itu membuat kita lari dari Tuhan karena ketakutan terhadap masalah dan krisis kita. Tapi ubah ketakutan itu menjadi sebuah kekuatan. Ya. Satu analogi sederhana, seorang anak kecil ketika dia takut terhadap anjing, dikejar anjing, maka dia punya kekuatan untuk lari sedemikian rupa. Nah, demikian juga pemirsa di rumah, engkau sanggup mengubah ketakutanmu menjadi kekuatan untuk bisa bersorak-sorai karena engkau lihat Tuhan akan lakukan perkara besar. Mungkin sudah berkata, wah krisis ini kapan berakhir? Tapi mari pegang tadi kiat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan hari ini, kita ngerti bahwa pasti akan berakhir. Kalau dari bagian kita, respons kita benar menghadapi krisis, menghadapi tantangan, menghadapi badai, menghadapi tekanan, menghadapi fitnah, menghadapi keadaan yang enggak baik. Jangan kita sebaliknya, banyak orang dunia krisis datang, dia lari ke perkara-perkara yang negatif. Ya. Dia lari tinggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan.
Dia lari melakukan perkara-perkara yang keji dan jahat. Semakin dia terpuruk dan dia dimangsa oleh iblis. Ya, Selesai. semakin hancur Semakin keadaannya. hancur, nggak ada pengharapan lagi. Tetapi mari kita berbalik hari ini. Amin. Dan bisa bersorak-sorai di tengah penderitaan. Sebab itu firman Allah katakan bahwa persembahan, Ya, persembahan korban puji-pujian. Bisa nggak kita memuji Tuhan? Bisa kalau keadaannya baik. Bisa kalau ekonominya oke. Bisa kalau nggak ada yang sakit. Bisa kalau kantor kita tenang. Tapi bisakah kita membawa korban pujian? Apa artinya? Korban. Sacrifice, lagi nggak enak, harus bisa bersorak-sorai, dan kekuatan kita ada di dalam ucapan syukur dan puji-pujian bersorak-sorai. Saudara, tetap bersama kami dalam This Is Your Time sebelum kami membawa kesimpulan dan berdoa untuk saudara.